Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran dalam jaringan pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Kali ini saya memberikan judul Gaya Hukum Newton dan Usaha. Gaya Hukum Newton dan Usaha. Indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini adalah 1. Dapat memahami arti gaya. 2. Dapat menganalisa pengaruh gaya terhadap benda. 3. Dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak benda. 4. Dapat mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap gerak benda. 5. Dapat mengenal dan mengidentifikasi hukum Newton. 6. Dapat memberi contoh gejala alam yang berkaitan dengan hukum Newton. 7. Dapat memecahkan masalah berkaitan dengan hukum Newton. 8. Dapat mengidentifikasi masalah berkaitan dengan usaha. Dan 9. Dapat memecahkan masalah berkaitan dengan usaha. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Pengaruh gaya terhadap benda yang dikenainya. 1. Dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, kita bisa mengubah bentuk platisin menjadi berbagai macam bentuk seperti mobil-mobilan dan lainnya. Kalian bisa lihat kegiatan prakarya dengan bahan lunak. Pengaruh gaya terhadap benda yang dikenainya. 2. Dapat mengubah arah gerak benda atau menghentikan gerak benda. Contohnya, kita mengubah arah bola atau menghentikan bola bergerak. Gaya dapat dibedakan menjadi 2 macam. 1. Gaya sentuh adalah terjadi pengaruh terhadap benda jika terjadi sentuhan, misalnya gaya otot, gaya gesek. Gaya otot, gaya yang disebabkan koordinasi antara otot dengan rangka pada sistem gerak. Gaya gesek adalah gaya yang disebabkan karena adanya 2 buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek yang menguntungkan. Gaya gesek yang menguntungkan misalnya gaya gesek antara tangan dengan gelas. Jika tidak terjadi gesekan, maka gelas akan jatuh dan pecah. Gaya gesek parasut dengan udara. Jika tidak terjadi gesekan, maka orang yang terjun payung akan jatuh bebas. Gaya gesek antara ban dengan aspal. Jika tidak terjadi gesekan, maka ban akan selip, makanya ban dibuat kasar dan bergurat. Gaya gesek antara kampas rem dengan ban. Jika tidak terjadi gesekan, maka mobil atau sepeda akan tidak dapat direm, atau bisa dikatakan remnya blong. Gaya gesek yang merugikan adalah gaya gesek yang tidak diinginkan oleh kehidupan. Misalnya gaya gesek antara udara dengan mobil. Ini membuat laju mobil menjadi berkurang. Untuk mengurangi kerugian ini, maka mobil dibuat bentuk aerodinamis agar mengurangi gesekan. Gaya gesek antara mesin dengan mesin. Ini akan membuat mesin aus atau mesin cepat panas. Untuk menguranginya, gaya gesek ini, maka mesin diberi oli. Gaya dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama tadi gaya sentuh, yang kedua adalah gaya tak sentuh. Adalah terjadi pengaruh terhadap benda tanpa terjadi sentuhan. Misalnya gaya magnet, gaya gravitasi. Lebih lanjut, gaya tak sentuh Anda akan dapat dibahas pada hukum Newton. Hukum Newton. Hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton, setiap benda akan mempertahankan keadaannya diam atau bergerak lurus beraturan
kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Atau bisa dikatakan bahwa ketika benda diam akan ingin tetap diam, ketika sedang bergerak ingin tetap bergerak. Contoh gejala alam yang berkaitan dengan hukum 1 Newton. Jika kita naik mobil yang melaju, tiba-tiba secara mendadak mobil direm, maka kita akan terjungkal ke depan. Itu terjadi karena kita yang ada di dalam mobil ingin terus bertahan dalam keadaan bergerak. Contohnya lagi, jika kita menarik kertas di atas meja yang di atasnya diberi gelas, maka gelas tidak terjatuh. Itu terjadi karena gelas yang ada di atas kertas ingin tetap diam. Hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton adalah perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Secara matematis dituliskan A sama dengan sigma F per M. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Sebuah benda masanya 6 kg ditarik dengan gaya 18 Newton. Berapakah percepatan benda? A adalah sigma F per M. Sigma F-nya 18 Newton per 6 Newton. Maka A sama dengan 3 Newton per kilogram, atau percepatannya adalah 3 Newton per kilogram, atau biasa ditulis satuannya 3 meter per detik kuadrat. Hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Orang berenang mendorong air ke belakang, membuat perenang maju ke depan. Orang yang bermain trampolin, semakin kuat kita mendorong bantalan karet, maka semakin kuat kita terlempar. Orang push up, ketika dia mendorong tanah, maka badannya akan terangkat. 4. Roket, ketika roket mengeluarkan atau mendorong gas ke bawah, sehingga badan roket terdorong ke atas oleh udara. Orang mendayung perahu, maka perahu melaju ke depan. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan gayanya. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Usaha dapat dituliskan secara matematis, W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah jarak yang ditempuh dalam meter. Laju energi atau daya. P adalah besar energi yang digunakan pada setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan membagi besar usaha dengan selang waktunya. Dapat dituliskan secara matematis, P sama dengan W per T. P adalah daya, W adalah usaha, T adalah waktu dalam detik. Cara dan tip mengidentifikasi usaha. Sebuah benda ditarik dan atau didorong sejauh 5 meter ke samping. Kita lihat misalnya ada sebuah benda, kemudian diberi gaya ke arah ke kanan, maka benda akan bergerak. Pergerakan ini dinamakan S, dan arah S sejajar atau lurus dengan arah gaya. Seorang siswa membawa tas sejauh 100 meter, maka siswa itu mengangkat tas ke atas, artinya gayanya ke atas, arah gayanya ke atas. Sedangkan dia berjalan, arahnya adalah ke samping. Maka di sini dikatakan bahwa S dan F atau jarak dengan gaya tidak sejajar, atau bisa dikatakan tegak lurus. Maka di sini tidak terjadi usaha.
Demikian anak-anak, pertemuan pagi hari ini sudah selesai untuk melakukan pembelajaran. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Salam tangguh. Wassalamualaikum